Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam channel Agung Jaya Cirebon. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang keutamaan ayat kursi berdasarkan hadis sahih. Ayat kursi menduduki posisi yang sangat agung. Menurut catatan Imam An-Nawawi dalam penjelasan syarah kitab Sahih Muslim 1392/7/94, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini begitu istimewa karena di dalamnya mengandung dasar-dasar nama dan sifat Allah yang sangat indah. Lantas, bagaimana keutamaan ayat kursi menurut hadis-hadis sahih? Berdasarkan hadis-hadis sahih, ada beberapa keutamaan ayat kursi. Pertama, merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Aba Munzir, Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi Muhammad SAW, beliau mengulangi lagi, "Wahai Aba Munzir, tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah?" Aku menjawab, yaitu Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum atau ayat kursi. Kemudian beliau menepuk dadaku dan berkata, "Semoga engkau dimudahkan mendapatkan ilmu wahai Aba Munzir." Hadis riwayat Muslim. Kedua, dengan membacanya seusai sholat wajib akan berbuah surga. Sabda Nabi, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Hibban dan Nasai. Ketiga, bisa melindungi diri dari gangguan setan hingga pagi hari, saat dibaca sebelum tidur. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi menjaga gudang makanan. Kemudian didapati ada pencuri, namun beliau lepaskan karena si pencuri mengaku kelaparan. Itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya, diadukanlah kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya. Sehingga aku pun melepaskan dirinya." Rupanya si pencuri mengajarinya ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, rumah yang dibacakan ayat kursi tidak akan didekati setan. Abu Ayyub Al-Ansori pernah mengalami kasus yang sama seperti Abu Hurairah. Ia didatangi setan yang mencuri kurma. Pada saat itu setan memberi nasihat, "Sungguh, saya akan mengingatkanmu tentang sesuatu, yaitu ayat Al-Kursi. Bacalah ayat Al-Kursi di rumahmu, niscaya setan dan sejenisnya tidak akan mendekatimu." Diceritakanlah kejadian itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Dia telah jujur, padahal dia pendusta." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kelima, bagi yang membacanya pada pagi dan sore hari. Suatu saat kurma ayah Ubay berkurang. Rupanya dicuri oleh jin. Pada kesempatan itu, setan yang mencuri sempat memberi nasihat, "Barang siapa yang membacanya ketika sore, akan dilindungi dari kami hingga pagi. Barang siapa yang membacanya ketika pagi, akan dilindungi dari kami hingga sore." Hadis riwayat Nasai dan Tabrani. Lalu pagi harinya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda, "Telah benar ucapan Al-Khabith." Berdasarkan hadits tersebut, ada beberapa keutamaan ayat kursi, sebagai ayat yang paling agung, mendapatkan pahala surga jika dibaca setelah sholat wajib, dapat melindungi dan memproteksi diri jika dibaca sebelum tidur dan pada waktu pagi dan sore hari. Demikianlah video yang singkat ini, kalau ada salah kata kami minta maaf.
Sebelum pamit tolong bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.